Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hiuyin's Channel. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah anime yang bergenre action adventure dengan judul Swallowed Star. Mimin akan menceritakan pada episode ke-20. Jika teman-teman ingin menonton episode 1 sampai 19, bisa nonton langsung di Anicin. Link akan Mimin taruh di deskripsi. Untuk memahami jalannya cerita, Mimin akan menjelaskan beberapa hal tentang praktisi atau level dari anime Swallowed Star. Yang paling rendah, dia adalah praktisi yang berlevel prajurit, di mana level prajurit ini dibagi menjadi 3 tahapan: prajurit tingkat rendah, tingkat menengah, dan juga tingkat tinggi, atau disebut tingkat lanjut. Level yang kedua dinamakan dengan level warlord, atau bisa disebut juga dengan level jenderal perang. Level ini juga bisa dibagi menjadi 3 tahapan: rendah, menengah, dan juga tinggi. Level yang ketiga adalah level wargod, atau bisa disebut dengan level dewa perang. Level wargod adalah level yang tertinggi dalam praktisi ilmu bela diri. Agar tidak lama-lama, mari kita langsung lanjut ke jalan ceritanya. Cerita yang mengisahkan perjalanan Luo Feng untuk menjadi praktisi atau warrior terhebat di alam semesta. Selamat menyaksikan, gaspol. Tanggal 1 Maret, hari keberangkatan Regu Palu Api. Gila, apa yang kamu lihat? Kecewa wanita Susin tidak ada di sini. Canda Weiti. Luo Feng tidak menyebutkan bahwa dia sudah menelepon Susin tadi malam dan bahwa dia makan siang dan mengobrol dengannya untuk waktu yang sangat lama selama tahun baru. Luo Feng menyukai Susin, dan Susin juga menyukai Luo Feng. Namun, tidak satu pun dari mereka mengatakan apapun tentang itu. Susin masih bersekolah. Dia juga dari keluarga Su yang sangat kuat, jadi dia tidak bisa menjalin hubungan dengan mudah. Baiklah, ayo pergi, Kapten Gao Feng berdiri. Haha, tubuhku mulai berkarat setelah tahun baru, ayo pergi, tertawa Wei Qing. Setelah itu, Wei Ti Chen Gu, dan Luo Feng semuanya berdiri, dan 5 anggota Regu Palu Api mengendarai mobil pribadi aliansi hari menuju stasiun kereta. Setelah naik kereta, mereka tiba di pangkalan pemasok militer Tenggara. Wilderness 023 City. Monster tipe sapi ini memang banteng lapis baja, yang memiliki pertahanan luar biasa. Dengan armornya, banteng lapis baja-baja ini dengan mudah ditempatkan ke dalam level komandan level menengah. 2 lembu lapis baja prajurit tingkat tinggi yang bersamanya dirawat oleh Wei Ti dan Wei Qing. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Langkah ringan Luo Feng secepat kilat, seolah-olah dia adalah seorang gladiator dari zaman sebelum periode Grand Nirvana yang bermain dengan targetnya. Ada banyak luka pada banteng lapis baja-baja itu, tapi, sayangnya, tidak banyak berpengaruh padanya. Cahaya dingin menyala seperti kilat. Darah segar menyembur saat setengah dari bilah hantu itu langsung tenggelam ke leher banteng lapis baja-baja itu. Setelah mencabut pedangnya dengan kecepatan kilat, Luo Feng kabur. Banteng lapis baja-baja mengeluarkan raungan tidak puas. Karena tenggorokannya telah diiris, aumannya lemah dan terdengar seperti banteng itu keluar dari udara. Setelah itu, tubuh raksasa itu jatuh ke tanah, menyebabkan seluruh tanah berguncang. Tanah yang penuh dengan debu dan darah langsung bergetar, membentuk retakan. Cantik, puji Gao Feng. Gila, teknikmu semakin baik dan lebih baik. Wei Qing juga tidak bisa menahan untuk memuji.
Luo Feng sendiri jelas. Ketika dia dikelilingi di Family Mart, disarang naga lapis baja-baja dan berlari keluar dari kelompok beberapa ratus monster tingkat komandan, Luo Feng untuk sementara waktu memahami teknik tingkat sempurna untuk beberapa detik singkat. Setelah itu, selama 2 bulan dia ada di rumah. Dia sering menggunakan mesin uji kecepatan reaksi di Limit Hall untuk melatih tekniknya. Klasifikasi untuk teknik, tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat sempurna, dan tertinggi tingkat konsepsi. Memang, Luo Feng telah memahami sedikit tingkat yang sempurna dalam 2 bulan pelatihan pahitnya. Semua orang lelah sekarang kan? Kami menerima cukup banyak hari ini, jadi mari kita kembali ke pangkalan pemasok untuk beristirahat, kata Gao Feng sambil membedah mayat banteng lapis baja untuk bahan material. Wei Ti, Wei Qing, dan Chen Gu semuanya menjawab, ayo kembali. Kapten, kalian kembali dulu. Aku akan pergi mencari monster lagi dan melatih teknikku. Aku akan mencari kalian nanti, tersenyum Luo Feng sambil berkata. Yang muda benar-benar energi, kata Gao Feng, Chen Gu, dan yang lainnya sambil tertawa. Luo Feng juga seperti ini beberapa hari terakhir ini. Ketika anggota lain menjadi lelah dan ingin istirahat, Luo Feng keluar sendirian untuk berburu lebih banyak monster. Namun, semua orang tahu tentang kekuatan Luo Feng, jadi mereka tidak menghentikannya. Gao Feng dan yang lainnya pergi, hanya menyisakan Luo Feng. Langit gelap, Luo Feng memegang pedangnya di satu tangan dan perisainya di tangan lain saat ia melewati gang-gang kota 023 sendirian. Terkadang dia akan bertarung melawan monster level komandan yang kuat, dan terkadang dia akan berhadapan dengan gerombolan monster. Kota 023 awalnya adalah Suzhou. Banyak bangunan di sini adalah bangunan bergaya oriental. Sayangnya, tempat ini telah menjadi taman hiburan bagi para monster. Darah segar beterbangan kemana-mana. Anggota tubuh monster sedang diombang-ambingkan. Luo Feng melepaskan tahap ketiga dari 9 tahap pedang guntur berulang kali sambil terus menantang batas kemampuannya. Dia bergegas masuk kelompok monster dan bertempur di sana. Dalam gerombolan monster, Luo Feng akan terus mendorong tekniknya ke batas dan mencoba menggunakan monster lain dan lingkungan sekitarnya untuk membantu dirinya sendiri. Setelah sekian lama, 3 jam setelah Gao Feng dan yang lainnya pergi untuk beristirahat, Luo Feng menyeret tubuhnya yang lelah ke sungai kecil dan membersihkan set seragam pertempurannya saat dia bersiap untuk kembali. Dalam 3 jam singkat, ratusan monster mati di tangan Luo Feng. Namun, tingkat reproduksi monster juga sangat tinggi. Bahkan jika Luo Feng tidak membunuh mereka, monster akan membunuh yang lebih lemah untuk makanan. Struktur seragam pertempuran sangat ketat, jadi tidak ada yang bisa meresap ke dalam dan tidak ada serangan seperti jarum yang bisa menembus. Bilas cepat adalah semua yang diperlukan untuk membersihkan darah monster di atasnya. Di lantai 6 sebuah apartemen hunian berlantai 6 adalah tempat regu pemadam kebakaran menginap. Kembali, Gao Feng dan yang lainnya melihat ke pintu saat Luo Feng berjalan masuk. Aku membunuh 8 monster level komandan. Luo Feng mengeluarkan material dari 8 monster level komandan dan meletakkannya di lantai. Aku akan melatih energi genetikku sebentar, lalu aku akan makan malam. Tidak seperti yang lain, Luo Feng memburu begitu banyak komandan sehingga tasnya tidak dapat menampung semua materi. Chen Gu membujuk Luo Feng, jangan memaksakan diri terlalu keras, santai sedikit. Ya, apa gunanya berusaha sekuat tenaga dan membuat dirimu lelah, Gao Feng juga membujuk. Tentu saja, jika Luo Feng mendorong dirinya sendiri, seluruh pasukan diuntungkan. Meskipun sebagian besar materi yang didapat Luo Feng dalam perburuan solonya diberikan kepadanya, orang lain masih menerima bagian juga. Haha, ini bukan apa-apa, Luo Feng tertawa saat dia pergi ke ruangan lain. Di ruang kosong, lantainya sudah lama dibersihkan oleh Luo Feng. Setelah meletakkan perisai, ransel pisau, dan pisau lempar, Luo Feng mulai melatih teknik Dao Yin-nya. Terasa baik, tubuh saya mulai bergetar ketika saya melatih teknik Dao Yin saya ketika tubuh saya sangat lelah. Luo Feng sangat senang. Mengapa kecepatan latihan Anda meningkat ketika Anda melangkah lebih jauh dalam 9 tahap pedang guntur? Karena 9 Stage Thunder Blade membuat Anda menggunakan lebih banyak kekuatan tubuh Anda. Begitu banyak kekuatan yang mulai mempengaruhi sel. Semakin banyak energi yang digunakan sel Anda, semakin lapar mereka. Semakin mereka lapar, semakin banyak energi yang bisa mereka serap. Inilah mengapa mereka dapat menyerap begitu banyak energi genetik. Mengapa para pejuang selalu mengatakan bahwa kekuatan Anda meningkat dengan cepat saat bertempur di perbatasan hidup dan mati. Karena, saat bertempur di perbatasan hidup dan mati, Anda secara tidak sadar menggali setiap ons kekuatan di tubuh Anda. Menggunakan semua energi ini memungkinkan Anda untuk menyerap lebih banyak energi saat melatih teknik energi genetik Anda, Luo Feng dengan mudah menyimpulkan alasannya. Bandingkan satu orang yang mengayunkan pedangnya dengan sekuat tenaga di rumah dan orang lain yang mengayunkan pedangnya saat dia membunuh monster di hutan belantara. Keduanya mengayunkan pedangnya. Namun, orang di alam liar mampu mengeluarkan lebih banyak energinya, dan karena itu menggunakan lebih banyak energi. Ini meningkatkan kecepatan latihannya. Jelas, saya telah meningkat sekitar 30% lebih cepat di sini di hutan belantara daripada di rumah.
Luo Feng dapat memperkirakan kecepatan latihannya dengan melacak berapa banyak waktu yang dia butuhkan untuk menyerap energi genetik setiap hari. Dengan ini, Luo Feng membunuh monster sepanjang hari di hutan belantara. Setiap hari, dia berlumuran darah, seolah-olah dia baru saja keluar dari lautan darah. Dan teknik pedang, dan tingkat kebugaran tubuhnya terus meningkat berkat gaya latihan gila ini. Membunuh dengan gila-gilaan seperti ini mengubah aura Luo Feng sedikit. Petarung yang benar-benar kuat macam apa yang belum melalui pembantaian seperti ini. Luo Feng sendiri terus maju di jalur ini. Kota Jiangnan, di atas markas Dojo of Limits kota Jiangnan. Di dalam ruang audiovisual yang besar. Dilihat dari bahan-bahan ini, Luo Feng ini cukup berbakat dan dia bekerja cukup keras juga. Dalam 2 bulan, dia membunuh lebih dari 10.000 monster tingkat prajurit. Benar-benar pahit. Memang, dia mendapatkan kekuatan Panglima Perang tingkat pemula, melalui miliknya sendiri upaya utusan dari markas Wargot Yang Hui, melihat data yang dicetak rapi di depannya. Tangan baja, apakah kamu sudah menyiapkan Wutong itu? Tanya Yang Hui. Wutong sedang online sekarang. Dia siap untuk mengobrol dengan Anda secara online kapan saja, kata Ketua Zhou Zhengyong sambil tersenyum. Yang Hui mengangguk dan dengan cepat mengaktifkan proyektor hologram 3D. Cahaya mimpi dengan cepat muncul di tengah ruang audiovisual, membentuk hologram 3D. Kepala instruktur dari Balai Batas Kota Yang Zhou, Wutong, langsung muncul, seolah-olah dia secara pribadi ada di sana. Satu-satunya perbedaan antara orang yang sebenarnya adalah bahwa sedikit cahaya dapat dilihat di permukaan tubuh. Wutong menyapa ketua dan utusan, membungkuk Wutong. Oke, mengangguk Wargot Yang Hui, saya yakin Anda tahu mengapa saya mencari Anda. Anda adalah instruktur kepala Balai Batas Kota Yang Zhou, dan bahwa Luo Feng tinggal di sektor Mingyue. Anda cukup akrab dengannya, bukan? Ya, mengangguk Wutong. Ceritakan tentang tingkat kebugaran tubuhnya dan tingkat keahliannya saat ini, perintah Yang Hui. Ya, senyum bangga muncul di wajah Wutong, Luo Feng adalah salah satu jenius yang muncul di kota Yang Zhou dalam dekade terakhir. Dia baru berusia 19 tahun setelah tahun baru. Meskipun dia menjadi seorang pejuang hanya setengah tahun lalu, sampai sekarang, kekuatan tinjunya 10.000 kg dan kecepatannya 129 meter per detik. Saya tidak terlalu yakin dengan kecepatan reaksinya, tapi saya tahu bahwa setengah bulan yang lalu dia lulus tes Panglima Perang tingkat menengah. Juga, aku tahu bahwa dia melatih teknik Nine Stage Thunder Blade dan, selama tahun baru, telah mencapai tahap ketiga dari Nine Stage Thunder Blade. Dengan kata lain, dia mencapai tahap ketiga dalam setengah tahun. Wutong sedikit membungkuk, ini adalah beberapa data penting yang saya tahu. Tahap ketiga dari Nine Stage Thunder Blade. Wajah Wargot Yang Hui, yang sebelumnya sangat tenang, dengan cepat berubah. Apakah kamu yakin? Yang Hui tidak bisa membantu tetapi bertanya. Saya yakin. Saya melihatnya melayangkan pukulan dengan seluruh kekuatannya yang mencapai hampir 30.000 kg dengan mata saya sendiri, ucap Wutong yakin. Wargot Yang Hui dan Ketua Zhou Zhengyong bertukar pandang. Keputusan petinggi mungkin akan berubah, kata Zhou Zhengyong sambil tertawa. Tapi Yang Hui sedang melihat ke Wutong, di mana Luo Feng sekarang, saya ingin bertemu dengannya secara pribadi. Wutong sedikit membungkuk saat menjawab sebagai hologram 3D utusan, Luo Feng sudah pergi dengan anggota Regu Palu Api pada tanggal 1 Maret. Sampai sekarang, mereka masih di alam liar dan belum kembali ke kota markas. Tanggal 1 Maret, dua wargot hebat, Yang Hui dan Zhou Zhengyong, tidak bisa tidak bertukar pandang saat mereka mulai tertawa. Yang Hui tidak bisa menahan tawa sambil memarahi, ketika saya tiba di kota Jiangnan, Luo Feng ini bahkan belum pergi ke padang gurun. Itu semua karena Anda, tangan baja. Jika bukan karena kamu mencoba menyeretku, saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba berhenti dan kemudian melambai ke arah Wutong, baiklah, kamu sudah selesai di sini. Ya, ketua, utusan, Wutong sedikit membungkuk. Cahaya melamun tersebar dan hologram 3D menghilang. Ya ampun, itu hampir salah bicara. Jika Wutong ini mendengar itu, dia pasti akan menertawakan kita. Tangan baja ekspresi Zhou Zhengyong perlahan menjadi serius. Oke, mari kita tidak membicarakannya lagi. Mari kita bicarakan Luo Feng. Tentang apa yang baru saja dikatakan Wutong, dia tidak berbohong tentang apapun, kan? Yang Hui mengerutkan kening. 100% kebenaran pasti, kata Zhou Zhengyong dengan percaya diri, Wutong ini tahu apa yang dia lakukan. Selain itu, jika dia berani berbohong, saya dapat memeriksa sendiri faktanya ketika saya kembali. Dengan ini, bagaimana caranya, akankah dia berbohong? Oke, Wargot Yang Hui sedikit mengangguk, saya mengerti. Namun, saya benar-benar tidak percaya bahwa seorang anak kecil yang baru berusia 19 tahun memiliki tingkat kebugaran tubuh yang setara dengan Wargot tingkat pemula, dan berhasil mencapai tahap ketiga Nine Stage Thunder Blade hanya dalam waktu setengah tahun, jarang, sangat jarang. Sepertinya kita harus menghubungi atasan. Zhou Zhengyong juga mengangguk, pelatihan khusus untuk Luo Feng ini tidak terlalu cocok.
Dia mungkin hampir tidak memiliki hak untuk memasuki kamp persiapan Wargot. Sang legendaris, Dojo of Limits memiliki 2 kamp pelatihan besar. Salah satunya adalah kamp pelatihan dasar, sedangkan yang lainnya adalah kamp pelatihan elit. Di kamp pelatihan dasar, petarung jenius dipilih dari seluruh dunia. Setelah menandatangani kontrak, mereka memasuki kamp pelatihan ini dan menerima pelatihan terbaik. Dan kamp pelatihan elit adalah kamp pelatihan nomor 1 di dunia. Ini juga disebut kamp persiapan Wargot. Di bumi, Dojo of Limits memiliki dasar-dasar dan kamp pelatihan elit. Pada saat yang sama, Thunder Dojo juga memiliki dasar dan kamp pelatihan elit. Namun, tidak dapat disangkal bahwa kamp pelatihan elit Dojo of Limits adalah nomor 1, bahkan petarung terkuat, Hong, terkadang mengajar di sana. Hong, yang bahkan para Wargot kesulitan bertemu, mengajar di sana. Di kamp pelatihan elit ini, Anda memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya. Kamp pelatihan elit, katamu. Yang Hui mengerutkan kening, kondisinya hampir tidak berhasil, tapi aku harus melamar ke atasan. Kamu juga tahu betapa berharganya tempat di kamp pelatihan elit. Ya, Zhou Zhengyong mengangguk, saya mengerti. Biasanya, akan ada 2 atau 3 jenius yang muncul setiap tahun di Dojo of Limits kota Jiangnan yang terpilih untuk memasuki kamp pelatihan dasar. Ketika Thunder Dojo mencoba mengambil Luo Feng saat itu, mereka juga menggunakan tempat ini. Namun, kamp pelatihan elit berbeda. Biasanya hanya 1 orang di kota Jiangnan, kota dengan populasi 200 juta, yang terpilih untuk memasuki kamp pelatihan elit setiap 5 tahun. Dan China hanya memiliki 6 kota pusat. Bisa dibilang di seluruh China, tempat dengan lebih dari 1 miliar orang, hanya 1 orang setahun yang dipilih. Hubungi penyidik perintah Yang Hui. Halo. Suara yang dalam dan serak bergema di sekitar ruang mendengarkan. Tuan penyidik, Yang Hui dan Zhou Zhengyong segera berdiri dan sangat hormat. Penyidik, orang yang posisinya di Dojo of Limits hanya kedua setelah pencipta, Hong. Menurut aturan Dojo Batas, semua pejuang di Dojo Batas yang menjadi eksistensi yang melampaui level Wargot secara langsung mendapatkan gelar penyelidik. Dengan kata lain, semua penyelidik adalah eksistensi yang melampaui level Wargot. Oh, Yang Hui, apa yang kamu butuhkan? Suara penyidik terbawa. Tuan penyelidik, saya datang ke kota markas Jiangnan untuk memeriksa seorang pemuda bernama Luo Feng. Namun, saya menemukan bahwa dia baru berusia 19 tahun dan tingkat kebugaran tubuhnya sudah di tingkat Panglima Perang Pemula. Selain itu, dia hanya berlatih 9 Stage Thunder Blade selama setengah tahun dan telah mencapai tahap ketiga. Saya pikir dia berhak memasuki kamp pelatihan elit, kata Yang Hui. Oh, penyidik terdiam sebentar. Ruang audiovisual benar-benar sunyi, Yang Hui dan Zhou Zhengyong tidak berani bersuara. Perwakilan tentara pemerintah China baru saja datang ke markas kami untuk membuat kesepakatan dan mengambil tempat di kamp pelatihan elit. Tempat untuk tahun ini hampir penuh. Secara teknis, kami tidak bisa memberikan tempat lagi ke China. Oke, beri Luo Feng ini kesempatan dan biarkan dia mengikuti ujian kelas B. Jika dia lulus, biarkan dia memasuki kamp pelatihan elit. Suara serak penyidik bergema di sekitar ruang audiovisual. Yang Hui dengan hormat menjawab. Bip di sisi lain sudah menutup telepon. Hanya sampai sekarang Yang Hui dan Zhou Zhengyong menghela nafas lega. Meskipun Wargot dan eksistensi yang melampaui level Wargot sepertinya hanya selangkah, perbedaan kekuatannya terlalu besar. Eksistensi yang melampaui level Wargot dapat dengan mudah memusnahkan kota jutaan orang dan dapat berbicara dengan negara yang kuat dengan syarat yang sama. Ujian kelas B. Zhou Zhengyong mengerutkan kening, bukankah biasanya hanya ujian kelas A? Tidak ada cukup tempat dan ada terlalu banyak orang di China, jadi 1 atau 2 orang jenius yang luar biasa muncul cukup sering. Salah satu tempat diambil oleh tentara pemerintah China, jadi jika China ingin membiarkan pejuang jenius lainnya mengikuti pelatihan, tidak akan aneh bagi orang itu untuk mengambil ujian yang lebih sulit, kata Yang Hui. Oke, Zhou Zhengyong mengangguk, oh iya, keluarga Wang di kota Kyoto berharap untuk memesan tempat kamp pelatihan pejuang elit tahun depan. Mereka bersedia membayar 50 miliar dolar China. Keluarga Wang Kyoto. Tahun depan, Yang Hui mengerutkan kening, aliansi Hari dan Dojo Limits kami sedang bekerja sama sekarang, jadi aliansi Hari dijamin mendapatkan beberapa tempat setiap tahun. Apa, bukankah keluarga Wang itu salah satu dari 9 keluarga besar aliansi Hari? Apakah mereka tidak bisa mendapatkan tempat untuk diri mereka sendiri? Jika mereka mendapat tempat, mengapa mereka mencoba masuk melalui pintu belakang? Zhou Zhengyong tertawa, ada 9 keluarga inti dalam aliansi Hari, jadi tidak aneh bagi keluarga Wang untuk tidak mendapat tempat. Lagi pula, dalam konferensi bawah tanah aliansi Hari, keluarga Barat memiliki keuntungan. Kasus ini cukup bermasalah, Yang Hui menggelengkan kepalanya, biasanya, hanya penyidik yang dapat memutuskan ini, 50 miliar adalah jumlah uang yang sangat besar, tetapi sulit untuk mengatakan apakah itu cukup untuk menggerakkan penyidik. Anda berhubungan baik dengan penyidik Liu, jadi keluarga Wang berharap bisa mendapatkan tempat itu melalui Anda, tertawa Zhou Zhengyong.
Menantu keluarga Wang begitu saja, sudah menjual teman-teman lamanya, Yang Hui tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya, tangan baja, demi Anda, saya akan mencoba berbicara dengan Paman Liu. Anda harus tahu, ada begitu banyak tempat untuk kamp pelatihan elit setiap tahun. Semua negara dan semua keluarga besar menatap mereka seperti serigala. Bukan hal yang mudah untuk melewati pintu belakang. Dimengerti. Setelah kasus ini, keluarga Wang akan mengingat bantuan ini, kata Zhou Zhengyong. Wang Quan, keluarga nomor 1 di seluruh China dan juga salah satu dari 9 keluarga inti aliansi Hari. Namun, keluarga-keluarga ini masih agak jauh dari binatang raksasa bernama Dojo of Limits dan Thunder Dojo. Sejak pencipta Dojo Pembatas dan Guntur Dojo, Hong, dan Dewa Petir, adalah keberadaan yang bahkan ditakuti negara. Mereka sudah tak terkalahkan. Bantu aku menyiapkan jet tempur agar aku bisa melihat Luo Feng ini di alam liar. Aku juga akan membiarkan dia mengikuti ujian kelas B, kata Yang Hui. Baiklah, jet tempur akan siap sebentar lagi. Namun, meskipun Luo Feng ini cukup bagus, apakah dia bisa lulus ujian kelas B? Zhou Zhengyong menggelengkan kepalanya. Oh ya, hubungi Luo Feng dulu dan konfirmasi posisinya saat ini, tanya Yang Hui. Jangan khawatir, apakah kamu bahkan harus menyebutkan hal-hal kecil seperti itu? Zhou Zhengyong tertawa keras. 023 kota, langit gelap dan angin dingin bertiup. Luo Feng sedang duduk bersila dalam posisi Wuxin Xiangtian saat dia mempraktikkan teknik energi genetiknya. Energi tak berbentuk memasuki tubuhnya melalui 5 bagian. Semua sel Luo Feng, yang telah lama kelaparan, tampaknya mulai bersorak kegirangan saat mereka dengan ganas melahap semua energi yang lewat. Sel dengan cepat mengubah energi menjadi energi genetik. Saat sel menyerap energi, tubuh perlahan mulai menjadi lebih kuat. Luo Feng menghela napas setelah dia merasakan semua sel di tulang otot diisi. Dia berdiri dan merasa 100 kali lebih energi. Luo Feng, selesai latihan. Cepat makan malam, suara saudara Chen terdengar. Datang, Luo Feng tersenyum saat dia berjalan keluar. Sekelompok orang di ruang tamu dengan cepat duduk bersama. Luo Feng juga bercampur di sana saat sekelompok orang dengan riang minum dan makan permen berenergi tinggi, roti yang dikompres, dan beberapa potong daging di tas mereka. Ada cukup banyak bahan monster di tas kita sekarang. Kita harus kembali ke pangkalan pemasok dalam 2 hari, kata Gao Feng sambil minum air. Terima kasih terutama kepada Luo Feng, karena dia memberi kita sedikit bahan monster. Jika Anda membandingkan kami dengan orang gila, kami hanya orang tua, Wei Ti sengaja menghela nafas. Chen Gu tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya, saya telah ikut campur di alam liar selama beberapa lusin tahun. Sepertinya saya tidak bisa menjadi lebih kuat lagi. Setelah beberapa waktu, kekuatan Luo Feng akan mungkin membutuhkan dia untuk bergabung dengan regu petarung baru yang lebih kuat. Saya juga bersiap untuk pensiun bila itu terjadi. Kami bersaudara juga bersiap untuk pensiun dalam 1 atau 2 tahun, Wei Ti dan Wei Qing juga mengangguk. Tiba-tiba, suasana hati menjadi agak sedih. Pensiun adalah hal yang luar biasa. Gao Feng tertawa, jika itu terjadi, mungkin aku bisa bergabung dengan regu petarung yang sama dengan Luo Feng. Atau mungkin, mereka bahkan tidak menginginkan aku dan aku tidak punya pilihan selain bergabung dengan regu petarung lain. Semua tentang ini sulit untuk dikatakan, tetapi tidak peduli apa, aku masih ingin melakukannya selama 10 tahun lagi dan melihat apakah aku, Gao Feng, bisa menjadi seorang wargot. Luo Feng benar akan berbicara, tetapi tiba-tiba jam tangan dari 5 anggota regu palu api semuanya bergetar. Mereka menundukkan kepala dan melihat sistem GPS muncul di jam tangan. Di peta ada titik merah berkedip. Sinyal SOS darurat. 5 anggota regu palu saling bertukar pandang, hanya sekitar 1.500 meter dari kita. Cepat, pergi. Kelima anggota regu palu api dengan cepat mengemasi tas dan senjata mereka dan kemudian dengan cepat bergegas keluar. Di kota 023 berdiri berbagai bangunan yang dibangun dengan indah. Namun, bangunan tersebut sudah cukup rusak. Angin dingin bertiup, membawa raungan monster di dalamnya. Kelima anggota regu palu api dengan cepat bergerak maju. Sebenarnya, dengan kekuatan spiritual Luo Feng, tingkat kebugaran tubuhnya dari Panglima Perang tingkat pemula, melompat ke Panglima Perang tingkat lanjut, yang memungkinkan dia untuk bertempur melawan wargot tingkat pemula. Dengan kata lain, Anda dapat memperlakukan Luo Feng sebagai wargot sekarang. Dengan Luo Feng di sana, selama mereka sedikit berhati-hati, hampir tidak ada bahaya. Karena pemimpin gerombolan langka dan apapun di bawah level pemimpin gerombolan langsung menyerahkan nyawa mereka begitu mereka bertemu Luo Feng. Bahkan jika mereka mengalami gelombang tikus atau gelombang semut, Luo Feng bisa terbang, yang menjamin keselamatannya. Lihat, di depan, Luo Feng dan yang lainnya sedang membungkuk di atas atap hitam sebuah hotel 2 lantai saat mereka melihat ke arah jalan di depan mereka yang cukup besar untuk menampung 4 mobil berdampingan. Di jalan ada gerombolan besar yang terdiri dari monster ocelot. Semuanya melolong saat mereka mengejar pasukan tempur. Monster ocelot ini memiliki beberapa ocelot berekor 2 dan bahkan ocelot berekor 3. Bahkan ada ocelot berekor 4 di belakang.
kata Gao Feng dengan lembut. Ocelot berekor 2 adalah komandan level rendah. Ocelot berekor 3 adalah komandan tingkat menengah. Ocelot berekor 4 adalah komandan level tinggi. Seorang komandan tingkat tinggi, untuk regu petarung biasa, adalah mimpi buruk yang mutlak. Dan Ocelot memiliki kekuatan dan kekejaman monster tipe harimau serta kecepatan dan kelincahan monster tipe kucing. Mereka cukup sulit untuk disingkirkan. Ini tidak terlalu sulit, Luo Feng sedikit menyipit. Mereka bersaudara dari Dojo of Limits, kita harus membantu mereka, kata Gao Feng serius. Setiap kali Anda menghadapi bahaya di alam liar, Anda dapat mengirimkan sinyal SOS darurat, yang akan mengirimkan sinyal tanpa pandang bulu ke setiap pejuang di sekitarnya. Jika mereka berasal dari dojo yang sama, sinyalnya akan menjadi merah. Jika mereka berasal dari dojo yang berbeda, sinyalnya akan menjadi hijau. Setiap jam tangan komunikasi taktis terhubung ke kartu ide pejuang orang tersebut, sehingga jam tangan dapat secara otomatis membedakan apakah mereka berada di dojo yang sama atau tidak. Kapten, kalian pergi membantu, saya akan memotong bagian belakang, kata Luo Feng dengan lembut. Orang gila paling jago bertarung dalam gerombolan, Wei Qing mengacungkan jempolnya. Memang, Luo Feng, yang memiliki teknik luar biasa, tampil sangat baik dalam pertempuran kacau. Gao Feng dengan lembut berkata, pergi. Sekelompok orang segera mulai berlari. Gao Feng, Wei Ti, Wei Qing, dan Chen Gu segera menyerbu ke arah regu pejuang yang melarikan diri, sementara Luo Feng mulai membantai di tengah jalan di belakang mereka. Untuk seorang wargot, gerombolan monster sama sekali tidak memiliki ancaman, kecuali gerombolan itu terbuat dari monster kecil seperti gelombang tikus atau gelombang semut. Tentu saja, jika Luo Feng tidak menggunakan pisau lempar, gerombolan monster ini masih cukup menantang. Darah segar mengalir kemana-mana dan kepala monster Ocelot terbang satu persatu. Tubuh besar itu langsung jatuh ke tanah, menyumbat jalan. Monster Ocelot ini sebagian besar setingkat dengan prajurit. Hanya beberapa dari mereka adalah Ocelot berekor 2, sementara yang lebih sedikit lagi adalah Ocelot berekor 3. Dan hanya ada satu Ocelot berekor 4. Seperti kupu-kupu, Luo Feng dengan mudah melayang di antara gerombolan monster. Tuduhan monster itu mengerikan. Setelah Anda tertabrak satu, akan mudah bagi monster yang tak terhitung jumlahnya untuk menginjak-injak Anda sampai mati. Namun, teknik Luo Feng sangat hebat karena ia menggunakan mayat monster lain dan bahkan beberapa monster Ocelot berlari untuk memblokir monster lain. Ini juga memungkinkannya untuk menangani lebih sedikit monster pada satu waktu. Panggilan telepon tidak berhasil. Tidak ada yang mengangkat atau menjawab. Di kota markas Jiangnan, di atas markas Dojo of Limits, Ketua Zhou Zhengyong sedang melihat ponselnya dengan tatapan bingung. Wargot Yang Hui menggelengkan kepalanya ke samping, kamu bahkan tidak bisa menghadapi hal seperti ini, tangan baja, aku harus memperlakukanmu dengan sedikit cemoohan. Saat dia mengatakan itu, Wargot Yang Hui juga memutar nomor jam tangan komunikasi taktis Luo Feng, itu sudah menunjukkan posisinya, 023 kota. Dengan menggunakan sinyal telepon, mudah untuk menentukan lokasinya. Bahkan ponsel biasa pun memiliki fungsi ini. Aku akan langsung ke sana, Wargot Yang Hui melambaikan tangannya dan langsung memasuki jet tempur berwarna biru tua. Setelah dia menutup palka, jet tempur itu dengan cepat melayang di udara dan terbang keluar dari sistem pertahanan kota saat menuju tenggara. Di kota 023, sinyal SOS darurat disiarkan ke sekitar 20 km. Sebenarnya, ketika pejuang di alam liar menghadapi bahaya, pejuang tidak akan datang membantu mereka jika mereka terlalu jauh. Sinyal darurat SOS ini, yang semula diatur dalam radius 23 km, disiarkan ke area yang cukup luas. Ini adalah sinyal SOS darurat hijau, jadi bukan orang-orang dari dojo guntur kami. 4 pejuang kami saat ini duduk di lantai 6 sebuah hotel tua yang hancur. Mungkin orang-orang dari Dojo of Limits. Saudara-saudara, haruskah kita pergi? Kata seorang kasar dengan bekas luka di wajahnya saat dia melihat ke arah yang lain. Seorang pemuda botak tampan menundukkan kepalanya dan berkata, kita tidak bisa membuat jarak ini, jadi mari kita lihat. Jika kita bisa membantu, maka kita akan melakukannya. Jika terlalu berbahaya, maka lupakan. Ayo lakukan apa yang Guo katakan, pergi. Baiklah, ayo pergi. Pasukan Sungai Utara ini, yang cukup terkenal di kota markas Jiangnan, langsung membuat keputusan dan segera, namun dengan hati-hati, keluar. Pasukan Sungai Utara ini memiliki 1 panglima perang tingkat lanjut dan 3 panglima perang tingkat menengah. Namun, salah satu panglima perang tingkat menengah, Guo Hai, mendekati tingkat panglima perang tingkat lanjut. Pasukan tempur seperti ini memang kuat. Namun, mereka cukup lambat di kota hutan belantara. Mereka tidak berani berlari, karena mereka takut monster berbaring menyergap di depan. Tepat di depan kita, gerombolan monster Ocelot. Sial, bertaruh ada sekitar 1000 dari mereka. Regu Sungai Utara berjongkok di atap sebuah toko dan melihat ke arah jalan. Lihat di sana, pria yang sangat kuat. Hanya dia saja yang menarik lebih dari setengah monster.
Dari mana pria ganas itu berasal? Anggota Regu Sungai Utara semuanya terkejut. Bahkan pemuda botak Guo Hai melebarkan matanya saat dia melihat dengan hati-hati. Yang terlihat hanyalah seorang pejuang muda yang memiliki perisai heksagonal di satu tangan dan pedang hantu di tangan lainnya. Seolah-olah hantu, dia terus mengelak dengan teknik yang luar biasa cepat namun sangat tepat. Gerombolan monster yang marah itu dengan gila-gilaan menyerang Luo Feng. Cakar mereka melambai seperti orang gila dan bahkan ada sejumlah besar monster yang melompat ke arahnya. Sepertinya gelombang akan menelan Luo Feng. Namun, tidak peduli betapa gilanya gerombolan monster itu menyerang. Teknik Luo Feng sudah artistik karena setiap langkahnya sangat tepat. Senang sekali melihatnya menghindar dan menghindar. Gerombolan monster yang tampaknya gila dan marah, seperti lelucon di depan langkah Luo Feng. Kelas Ruwei. Ini pasti teknik kelas Ruwei. Para pejuang Regu Sungai Utara tidak bisa membantu tetapi mengatakan karena terkejut. Luo Feng, sebenarnya dia, Guo Hai mengerutkan kening. Tentu saja dia mengenali Luo Feng. Ketika Wargot Lugang meninggal dan peringatan dimulai, dia sedang mengobrol tentang Luo Feng dengan Su Gang dari keluarga Su sementara Luo Feng sedang mengobrol dengan Su Xin di dekatnya. Dari perspektif tertentu, Guo Hai dan Luo Feng adalah saingan cinta. Guo Hai menyukai Su Xin, begitu pula Luo Feng. Berhenti menonton, ayo pergi. Pergilah. 4 anggota Regu Sungai Utara bergegas keluar. Luo Feng ini baru saja menjadi petarung. Mungkinkah dia benar-benar mengejarku? Hati Guo Hai dipenuhi dengan perasaan tidak puas yang sengit. Cowok, terutama di depan orang yang dia sukai, tidak mudah menerima kekalahan. Selain itu, dia, Guo Hai, adalah petarung jenius yang mendekati level Panglima Perang tingkat lanjut. Jika Anda tidak menghitung kekuatan spiritual maka, memang, dia tidak kalah dengan Luo Feng. Luo Feng, seperti batu, tersumbat di jalan tempat gerombolan monster itu berlari. Sejumlah besar mayat monster mengepung area itu. Apakah mereka menyerang atau melompat ke arah Luo Feng? Ada monster yang mengelilingi Luo Feng di segala arah. Namun, dia bertahan dalam situasi seperti ini. Ini adalah cara menggunakan lingkungan untuk membantu teknik saya. Luo Feng mengelak sambil menyerang dan bersemangat di dalam menggunakan lingkungan dan setiap benda, apakah mayat monster atau tubuh monster yang menyerang saya, atau bahkan sebuah batu, menyatukan diri saya dengan lingkungan. Ini adalah level yang sempurna. Luo Feng telah memikirkan tentang teknik level sempurna untuk jangka waktu ini. Dia mengerti alasan di baliknya tetapi, ketika dia benar-benar harus melakukannya, dia tidak dapat mempertahankan keadaan untuk waktu yang lama. Dengan lolongan yang terbang ke langit, seluruh gerombolan Ocelot mundur bersama pemimpin mereka seperti lautan yang surut. Mereka segera pergi. Meskipun para Ocelot sangat marah dan dipenuhi dengan kebencian ketika mereka pergi, pemimpin Ocelot itu jelas, bahkan jika seluruh gerombolan dikorbankan, mereka tidak akan bisa membasmi pejuang manusia ini. Kamu pasti orang gila yang terkenal dari kota markas Jiangnan kami. Sekarang aku melihatnya sendiri, kamu memang kuat. Aku Kapten Regu Sungai Utara, Kang Wei, pria dengan bekas luka di wajahnya dengan penuh semangat berjalan. Luo Feng tersenyum saat dia berjalan. Sebuah suara kemudian terdengar saat ini, Luo Feng. Seorang pemuda botak yang seragam tempurnya memiliki noda darah berjalan mendekat dan menatap Luo Feng. Luo Feng, aku Guo Hai, kamu seharusnya sudah mendengar namaku sebelumnya. Guo Hai, Luo Feng memandang pemuda di depannya, kaulah yang menjadi panglima perang tingkat menengah pada usia 21. Tentu saja Luo Feng ingat nama ini. Ketika Su Gang mengejeknya saat itu, dia menyebutkan 2 orang, pejuang jenius, Guo Hai, dan Wang Xingping, dari keluarga Wang. Mereka dianggap sebagai saingannya dalam cinta. Itu aku, senyum muncul di wajah Guo Hai, kamu mungkin mendengar dari Su Gang. Luo Feng mengerutkan kening. Kami akan bersaing dengan persyaratan yang sama untuk Su Xin. Mata Guo Hai berkedip, Luo Feng, aku akui teknikmu luar biasa. Kamu bukan tipe orang yang baru saja melangkah ke kelas Ruwei dan membuat kesalahan sesekali. Teknik kelas Ruwei-mu hampir sempurna. Dari segi teknik, saya lebih rendah dari Anda. Setidaknya untuk poin ini, saya akan memuji Anda. Pada saat ini, anggota Regu Palu Api dan Regu Tempur Dojo Batas yang diselamatkan oleh mereka datang. Petarung jenius Guntur Dojo, Guo Hai. Tentu saja Gao Feng, Chen Gu, dan yang lainnya tahu tentang Guo Hai. Guo Hai sangat terkenal. Dia juga dibina untuk Thunder Dojo saat itu. Namun, Luo Feng, pada akhir tahun ini, saya harus bisa menjadi panglima perang tingkat lanjut. Guo Hai sedikit tersenyum, saya pikir seorang panglima perang tingkat lanjut berusia 22 tahun sudah cukup bagi keluarga Su untuk memberikan tangan putri mereka untuk menikah dengan saya. Guo Hai adalah orang yang sangat tenang. Ketika dia pertama kali mendengar tentang Luo Feng, Guo Hai bahkan tidak memikirkannya sama sekali. Namun, dia merasakan ancaman saat melihat penampilan Luo Feng hari ini, itulah mengapa dia mengatakan semua itu. Bahkan jika keluarga Su bersedia, Su Xin juga harus setuju, cemberut Luo Feng. Karena identitas Su Xin, banyak orang pasti akan mengejar Su Xin.
Siapa yang tahu bahwa dia benar-benar akan bertemu saingan cinta hari ini? Luo Feng melihat ke arah langit yang jauh dan melihat cahaya biru tua berkedip di langit. Setelah itu, berhenti di atas mereka. Jet tempur cantik berbentuk UFO berwarna biru tua ini kemudian mulai turun dan benar-benar berhenti di jalan sekitar belasan meter dari Luo Feng dan yang lainnya. Langit tidak gelap, jalanan dipenuhi dengan darah segar monster. Jet tempur yang turun melalui udara dingin menarik perhatian semua petarung yang hadir. Terakhir kali Luo Feng melihat jet tempur seperti itu adalah saat insiden pasang tikus. Apa yang dilakukan jet tempur di sini, dan bahkan berhenti tepat di depan kita? Siapa yang mereka cari? Luo Feng penuh dengan kecurigaan. Pejuang lain di samping mulai berdiskusi dengan tenang. Sebuah jet tempur. Apakah ini jet tempur dari militer atau pesawat pribadi Wargot? Anggota Regu Palu Api, Regu Sungai Utara, dan Regu Rubah Arktik yang diselamatkan semuanya memandang ke arah jet tempur dengan curiga. Biasanya, para pejuang jarang melihat jet tempur terbang di udara selama setahun di hutan belantara. Dan bahkan tidak menyebutkan jet tempur yang berhenti tepat di depan mereka. Palka pesawat terbuka. Luo Feng melihat dengan cermat dan melihat dua bayangan melompat satu persatu. Keduanya mengenakan seragam pertempuran hitam. Yang satu berjalan di depan yang lain saat mereka datang, dan yang satu di belakang adalah salah satu dari 4 besar kota Jiangnan, Zhuge Tao. Zhuge Tao bahkan tersenyum ke arah Luo Feng. Ketua Zhuge Tao, Kepala, Luo Feng, Gao Feng, anggota Regu Palu Api lainnya, dan anggota Regu Rubah Kutub yang diselamatkan semuanya berteriak dengan hormat. Pasukan Sungai Utara tidak mengatakan apa-apa, karena mereka berasal dari Guntur Dojo. Namun, anggota Regu Palu Api, Regu Rubah Kutub, dan Regu Sungai Utara semuanya bingung. Salah satu dari 4 besar kota markas Jiangnan sedang berjalan di belakang pria parubaya ini seperti asisten. Siapakah pria parubaya ini? Luo Feng, Gao Feng, dan Tao Ke, izinkan saya memperkenalkan kepada kalian, tersenyum Zhuge Tao sambil berdiri di samping pria parubaya, ini adalah utusan Tuan Yang. Dia datang dari markas dunia Dojo of Limits. Tuan Yang adalah petarung level Wargot. Anggota Regu Palu Api dan Regu Rubah Kutub semuanya tercengang. Tuan Yang, semua orang berteriak dengan hormat. Ya, penjaga Tuan Yang, hanya mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi kepada para pejuang. Tatapannya mengamati seluruh kelompok dan dengan cepat mendarat di Luo Feng. Adegan ini langsung membingungkan petarung lainnya. Mengapa utusan dari markas besar dunia Dojo of Limits ini menatap Luo Feng? Tentu saja, Yang Hui pernah melihat foto Luo Feng sebelumnya. Luo Feng, ucap Yang Hui. Iya Tuan Yang, jawab Luo Feng, hatinya penuh kebingungan. Zhuge Tao tersenyum di samping saat dia melihat ke arah Luo Feng. Luo Feng, Tuan Yang bergegas ke kota Jiangnan dari markas dunia Dojo of Limits terutama untukmu. Tuan Yang bekerja cukup banyak untukmu, jadi kau harus sangat berterima kasih padanya. Memang, meski Tuan Yang memiliki penyakit umum yang disebut arogansi, yang dimiliki semua Wargot, dia masih peduli dengan juniornya yang berbakat. Jika Yang Hui tidak melamar Luo Feng untuk memasuki kamp pelatihan elit, Luo Feng bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk mengikuti ujian. Tidak perlu berterima kasih, kerja keras Luo Feng sendiri memberinya kesempatan ini, Yang Hui sedikit tersenyum. Luo Feng masih penuh kebingungan. Apa yang dibicarakan Yang Hui dan Zhuge Tao ini? Kenapa dia tidak tahu apa yang sedang terjadi? Luo Feng, ayo, naik jet tempur, membujuk Zhuge Tao, dan setelah itu, memerintahkan anggota Regu Palu Api, Gao Feng, kalian anggota Regu Palu Api untuk sementara menghentikan tindakanmu di hutan belantara dan kembali ke kota markas. Mulai hari ini, Luo Feng tidak akan berada di Regu Palu Api lagi, jadi kalian harus melakukan persiapan yang diperlukan. Apa? Luo Feng dan anggota Regu Palu Api lainnya terperangah. Ketua, apa yang terjadi? Tanya Luo Feng. Aku akan memberitahumu ketika kita kembali ke kota markas. Zhuge Tao mengamati daerah itu. Meskipun dia tidak harus merahasiakannya, dia tetap tidak ingin membicarakannya di depan banyak orang. Dengan pandangan banyak orang yang mengirim mereka pergi, Luo Feng naik jet tempur bersama Zhuge Tao dan utusan Yang Hui. Jet tempur itu dengan cepat naik dan berubah menjadi cahaya biru tua yang langsung menghilang ke cakrawala. Gao Feng, Chen Gu, Wei Ti, dan Wei Qing semuanya memiliki ekspresi rumit di wajah mereka. Mereka tahu, pasukan Palu Api akan dibubarkan. Jelas sekali ketika Zhuge Tao mengucapkan kalimat, Luo Feng tidak akan berada di Regu Palu Api lagi. Dan hari ini, seorang Wargot dan kepala Dojo of Limits secara pribadi datang untuk menjemput Luo Feng. Sesuatu yang besar mungkin akan terjadi. Luo Feng mungkin akan pergi ke markas dunia Dojo of Limits dan menjalani pelatihan khusus, kata Kapten Regu Rubah Kutub Tao Ke. Yang paling disukai. Memang, kekuatan Luo Feng memberinya hak istimewa itu. Jangan omong kosong. Pelatihan khusus di markas besar dunia tidak cukup besar untuk Wargot dan seorang kepala suku untuk secara pribadi bergegas ke hutan belantara.
Di Thunder Dojo kami, 2 atau 3 orang di seluruh kota markas berhak untuk menjalani pelatihan khusus, selama seorang kepala melamar dan seorang utusan datang untuk mengujinya. Mengapa utusan-utusan datang jauh-jauh ke alam liar? Kapten Regu Sungai Utara, Kang Wei, menggelengkan kepalanya, kecuali itu kamp persiapan Wargot legendaris. Kamp persiapan Wargot. Guo Hai menarik napas dalam-dalam dan wajahnya berubah secara dramatis. Perkemahan nomor 1 legendaris di seluruh dunia. Nama aslinya adalah kamp pelatihan elit, tetapi disebut kamp persiapan Wargot oleh para pejuang karena setiap pejuang yang memasuki kamp memiliki peluang 90% untuk menjadi Wargot. 10% lainnya adalah untuk mereka yang menjadi cacat atau meninggal di kamp. Luo Feng ini, memasuki kamp persiapan Wargot. Guo Hai tidak bisa membantu tetapi mengepalkan tinjunya. Perasaan kompleks secara alami akan muncul karena saingan cinta. Di semua kota markas Jiangnan, hanya satu orang yang memasuki kamp persiapan Wargot setiap beberapa tahun. Dan dia masuk. Mustahil. Wajah Guo Hai memiliki ekspresi yang sangat tidak menyenangkan. Suara mendesing. Jet tempur berbentuk UFO berwarna biru tua itu membentuk cahaya dan dengan cepat tiba di langit di atas kota markas Jiangnan. Kemudian mulai turun perlahan. Luo Feng, kita sudah sampai di kota markas. Segera turun dari jet, ucap Zhu Getao. Sangat cepat Luo Feng memandangi jet tempur ini. Beberapa statistik jet tempur tidak dipublikasikan. Menggunakan apa yang dia saksikan ketika jet tempur terbang ke alam liar, hanya dengan mata telanjang sudah cukup untuk memberitahunya bahwa jet tempur ini bergerak beberapa kali lebih cepat daripada kecepatan suara. Lebih dari 1000 meter dalam 1 detik sudah pasti masuk akal. Ditambah lagi, jet tempur itu mengikuti jalur garis lurus. Hanya butuh beberapa detik bagi jet tempur untuk tiba di kota markas dari kota 023. Palka terbuka secara otomatis dan Zhu Getao, Luo Feng, dan Yang Hui melompat dari jet. Jet tempur itu mendarat di atap markas Dojo of Limits. Gedung markas Dojo of Limits. Lapisan utama adalah aula pelatihan yang sangat besar. Seluruh ruang pelatihan berwarna putih keperakan, dan seorang pria berseragam dojo putih duduk bersila di tengahnya. Ding! Pintu lift terbuka dan Luo Feng mengikuti Zhu Getao dan Yang Hui saat dia memasuki aula pelatihan raksasa ini. Saat pertama kali masuk, tatapan Luo Feng tertarik pada pria berseragam dojo putih itu. Dia bisa merasakan bahwa energi yang tidak terlihat dengan mata telanjang saat ini sedang berdenyut di sekitar pria berseragam dojo putih. Tangannya cukup besar, Luo Feng menyadari sekilas bahwa tangan pria itu hampir seperti kipas, satu tangannya sebanding dengan ukuran gabungan 2 tangan orang normal. Sudah datang. Pria berseragam dojo putih itu berdiri dan tersenyum sambil memandang Luo Feng. Kamu pasti Luo Feng. Oh, yang tua, apakah kamu bersiap untuk membiarkan Luo Feng mengikuti ujian di kota markas Jiangnan saya? Yang Hui sedikit ragu-ragu. Pria berseragam dojo putih melanjutkan, setelah Anda pergi mencari Luo Feng, saya telah memikirkannya dengan hati-hati. Melamar tes di kota markas cukup merepotkan. Apakah Luo Feng lulus atau gagal, dia akan menjadi pergi ke markas besar dunia. Jika demikian, maka dia sebaiknya pergi ke markas untuk mengikuti ujian, itu akan jauh lebih sederhana. Kamu benar, Yang Hui tertawa, memang, jika Luo Feng lewat, dia akan masuk ke kamp pelatihan elit. Jika gagal, dia akan masuk ke kamp pelatihan dasar. Tidak peduli apa, sama sekali tidak ada masalah bagi Luo Feng untuk lulus ke kamp pelatihan dasar. Luo Feng mendengarkan keduanya dengan bingung. Apa sebenarnya tes yang mereka sebutkan ini? Luo Feng, ini adalah ketua markas besar Dojo of Limits kota Jiangnan, kata Zhu Getao lembut. Luo Feng menyadari, itu dia. Zhou Zhengyong, petarung level Wargot. Pria itu dijuluki, Tangan Baja, ketua markas besar Dojo Limits kota Jiangnan. Zhou Zhengyong dan Yang Hui berbicara sebentar sebelum melihat Luo Feng. Luo Feng, markas besar dunia Dojo of Limits kita memiliki 2 kamp besar, kamp pelatihan dasar dan kamp pelatihan elit. Kau tahu tentang ini kan? Kata Yang Hui. Tidak jelas, Luo Feng menggelengkan kepalanya. Zhou Zhengyong tertawa keras di samping, Anda pasti pernah mendengar tentang pelatihan khusus sebelumnya. Luo Feng mengangguk. Thunder Dojo menggunakan kontrak pelatihan khusus ini untuk menarik perhatiannya. Kamp pelatihan dasar menerima para jenius dari seluruh dunia dan memberi mereka sumber daya terbaik. Kamp pelatihan elit adalah kamp pelatihan nomor 1 di dunia. Ini menerima para jenius dari para jenius, siswa seperti iblis. Zhou Zhengyong memandang Luo Feng. Demikian pula, kamp pelatihan elit memiliki sumber daya yang luar biasa, dan guru akan menjadi Wargot setidaknya. Ada penguji, dan bahkan mereka yang telah melampaui level Wargot, penyelidik juga. Bahkan petarung terkuat di dunia, Hong, pergi ke kamp. Petarung terkuat kedua, Guntur Dewa, diundang ke sana juga. Luo Feng membeku. Kamp pelatihan elit, hanya menerima setan. Guru mereka setidaknya setingkat Wargot. Bahkan Hong dan Dewa Petir pergi ke sana. Kamu tidak hanya memiliki guru terbaik, tetapi kamu bahkan memiliki teknologi paling canggih di dunia yang diberikan kepadamu di kamp pelatihan elit. Beberapa dari mereka bahkan merupakan harta karun yang digali dari reruntuhan arkeologi.
Kamu akan menerima pelatihan paling sempurna. Zhou Zhengyong menatap Luo Feng dan mencoba menyembunyikan kegembiraannya saat berbicara. Yang Hui menghela nafas di samping, siswa paling jenius di dunia, guru terbaik, dan peralatan terbaik berkumpul. Kamp pelatihan elit yang nomor 1 dalam setiap aspek. Selama kamu tidak mati, kamu akan menjadi seorang wargot. Luo Feng berkedip 2 kali. Tentu saja, setiap tempat di kamp pelatihan elit tidak ternilai harganya. Bahkan keluarga besar pun jarang mendapatkan tempat bahkan setelah menghabiskan puluhan miliar. Yang Hui memandang Luo Feng, "Luo Feng, kamu memiliki kesempatan untuk memasuki kamp pelatihan terbaik dunia. Satu-satunya persyaratan adalah kamu harus lulus ujian kelas B." Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video yang telah saya buat dan saya upload. Untuk episode selanjutnya, Mimin usahakan hari ini juga. Terima kasih lagi. Bye.